Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iksan dari The El Nino Bike. Di kesempatan video kali ini saya mendapatkan job perbaikan sepeda road bike bermerek Twitter. Baik teman-teman, untuk job service yang akan saya lakukan untuk sepeda balap Twitter ini adalah melakukan servis berkala. Yang saya maksud servis berkala adalah servis yang dilakukan rutin. Untuk rutinnya ini, saya menyarankan untuk diservis per 2000 km. Yang dilakukan dalam servis berkala diantaranya, saya akan melepas semua komponen yang kotor, seperti rantai, kemudian sproket, dan juga pada crankset. Untuk melepaskan crankset ini, langkah awal saya mengambil kunci L5, kemudian saya kendorkan baut kedua di sisi kanan dan kiri crankset bagian crank arm sebelah kiri. Setelah baut tersebut kendor, kemudian saya ambil kunci L nomor 8 untuk membuka tutup pengunci pada crank arm sebelah kiri. Setelah terbuka, kemudian kita buka crank arm sebelah kiri. Lanjut kita lepaskan crank arm sebelah kanan dengan cara menariknya seperti ini. Setelah crankset terlepas, kemudian saya akan membuka tutup bottom bracket untuk sisi kanan dan juga kiri, supaya mempermudah melepas bottom bracketnya tersebut. Sebelum saya membuka bagian bottom bracket, saya akan membuka bagian jockey wheels. Yang mana jockey wheels ini butuh dibersihkan, kemudian kita akan berikan pelumasan yang baru supaya lebih lancar dan menghilangkan bunyi yang berderit. Untuk melepas jockey wheel tersebut saya menggunakan kunci L Technocraft nomor 3. Kemudian kita lanjut untuk proses pembongkaran bottom bracket. Untuk bottom bracket press fit 41 pada frame sepeda balap Twitter ini, saya menggunakan alat bearing press merek Muxi. Lakukan buka bearing secara bergantian melalui sisi kanan, kemudian kita lanjut bagian sisi kiri dengan cara yang saya lakukan pada video kali ini. Setelah selesai membuka kedua sisi bearing bottom bracket tersebut, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah untuk melepaskan bagian brake pad, yang mana brake pad ini perlu kita melakukan pengecekan, baik itu ketebalan kanvas rem, kemudian daya cengkramnya juga perlu kita lakukan pembersihan, baik untuk rem depan maupun rem belakang. Lanjut ke proses berikutnya, yaitu pembongkaran pada bearing hub rehab. Untuk membuka hub rehab, pertama kita lepas untuk tutup sisi kiri, kemudian kita gunakan kunci L sebagai penahan. Lanjut kita gunakan kunci 17 untuk membuka ke sisi bagian kanan. Setelah terlepas tutup bagian kanan, kita lepas untuk body freewheelnya dan juga ringnya. Untuk membuka bearing untuk sisi freehub bagian kiri, pertama-tama kita gunakan tutup bagian kanan supaya kita bisa mendorong bearing keluar. Setelah sisi bearing bagian kiri terlepas, langkah selanjutnya kita juga akan menggunakan cara yang sama untuk membuka bearing sebelah kanan. Setelah semua spare part dan juga bearing-bearing terlepas, lalu kita kumpulkan di satu wadah. Untuk selanjutnya kita lakukan proses pembersihan. Setelah selesai melakukan pembersihan pada semua spare part dan juga semua bearing-bearing, selanjutnya perlu kita lakukan pemberian grease baru. Pada proses pemberian grease baru ini, alangkah baiknya kita menggunakan sarung tangan. Kemudian kita menggunakan wadah grease yang steril. Seperti contoh yang saya gunakan, saya menggunakan alat suntikan seperti ini. Tujuannya adalah supaya terhindar dari debu dan juga kotoran. Jika debu dan kotoran tersebut masuk pada ruang bearing, maka yang terjadi adalah akan terjadi perlambatan pada perputaran bearing tersebut. Oh ya teman-teman,
Mungkin di antara teman-teman pernah ada yang mengalami salah satu kasus, yang mana kasusnya adalah bearingnya itu sering berderit atau kurang loncer, padahal bearingnya udah ganti baru, atau untuk bottom bracket maupun wheelset pakai baru. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Misalnya, Anda tinggal di daerah mana, kemudian kenali kadar air. Karena apa? Untuk daerah tertentu, misalkan di pesisir pantai, untuk daerah tersebut biasanya memiliki kadar asam pada air. Jadi, ketika kita mencuci kemudian lupa untuk memberikan pelumasan, biasanya di bagian air yang masuk ke bagian bearing, masuk ke dalam seal ataupun ke rongga-rongga bearing, akan menimbulkan semacam karat yang timbul seperti itu. Kemudian pada saat dikayuh ada bunyi krit 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 seperti itu. Maka alangkah baiknya saya menyarankan buat teman-teman yang memiliki sepeda yang menggunakan roda putar bearing ini, perawatan sederhana adalah setelah kita menggunakan sepeda, apalagi pada saat musim hujan ataupun setelah selesai menggunakan sepeda kotor-kotoran gitu ya, disarankan untuk setelah mencuci kemudian komponennya sudah kering, kita minimal melakukan pemberian pelumasan pada rantai, kemudian joki wheels di sela-sela bottom bracket. Itu penting gunanya supaya si air itu tidak masuk ke dalam rongga bearing. Nah, apabila terjadi kasus bearing bunyi berderit yang sangat kencang seperti itu, ya caranya kita perlu melakukan servis berkala seperti yang saya lakukan kali ini. Oke, begitu teman-teman seperti untuk perawatan bearing. Baik, lanjut. Setelah kita selesai melakukan pemberian pelumasan pada bearing, kita lanjut melakukan pemasangan pada bottom bracket. Untuk memasangkan bottom bracket tersebut, sama seperti halnya kita membuka bearing bottom bracket, kita gunakan alat yang sama, yaitu alat bearing press bermerek Muxi. Lakukan untuk pemasangan bagian sisi kanan dan sisi kiri secara bergantian. Dipastikan posisinya pas dan bearingnya pun loncer. Setelah dua bearing bottom bracket terpasang dengan benar, lalu kita jangan lupa untuk memberikan pelumasan di area luar bearing. Setelah itu kita tutup menggunakan plastik kap BB, gunanya supaya tetap terjaga kelembapannya dan tetap terjaga keloncerannya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau gini kan loncer. Baik, selanjutnya kita akan pasangkan untuk crank armnya. Masukkan terlebih dahulu crank arm sebelah kanan, lalu kita masukkan crank arm sebelah kiri. Untuk memasangkan crank arm sebelah kiri, kita siapkan baut pengencangnya. Jangan sampai kendor dan jangan sampai seret, karena kalau terlalu seret juga mempengaruhi tingkat keloncerannya. Setelah crank arm sebelah kiri dan penutup cranknya sudah terpasang, langkah selanjutnya kita akan memasangkan pedal sisi kanan. Untuk memasangkannya, kita perlu memutar ke arah roda depan, baik itu pedal sisi kanan maupun sisi kiri. Setelah selesai pemasangan pedal dan juga crank, kita lanjut untuk memasangkan joki wheels. Untuk memasangkan joki wheels ini, saya menggunakan kunci L nomor 3 mm dari Technocraft. Lanjut, kita akan memasang bearing pada body freewheel. Sebelum kita pasang bearing, alangkah baiknya kita gunakan grease untuk mempermudah proses pengepresan bearing tersebut. Kita pasangkan satu bagian sisi terlebih dahulu, yaitu sisi bagian kanan, dengan menggunakan alat bearing press khusus. Lakukan perlahan supaya bearing tersebut bisa terpasang dengan sempurna. Setelah bearing terpasang dengan sempurna, selanjutnya kita akan memasangkan bearing pada as roda tersebut dengan dikencangkan menggunakan tutupnya.
Setelah bearing dan juga asnya terpasang, kita akan lakukan dorongan menggunakan palu. Selanjutnya kita akan berikan pelumasan pada as roda, kemudian di bagian pulse. Jangan lupa kita masukkan ringnya. Nah, ini bertujuan untuk tetap bisa berputar body freewheelnya teman-teman. Setelah body freewheel terpasang, selanjutnya kita akan kencangkan mur sisi sebagian kanan, yaitu kita kencangkan ke arah bagian roda belakang, karena ini beratnya beda dengan body freewheel umumnya. Setelah selesai, kita cek quality count sudah loncer, berarti gas kita sudah selesai, dan disusul selanjutnya kita pasangkan kasetnya. Susun dengan rapi dan jangan sampai terbalik, dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci body freewheel seperti ini teman-teman. Oke, lanjut kita akan pasangkan bearing pada as roda depan. Caranya juga sama seperti kita memasangkan bearing pada as roda bearing belakang. Di sini cukup simpel teman-teman, karena ini cuma dua sisi dan juga kanan kiri. Kita pasangkan dua bearing dan kanan dan kiri. Pastikan asnya telah lurus dan sejajar. Lalu kita cukup mendorongnya dengan menggunakan palu, baik itu sisi kanan dan juga sisi kiri. Kenapa saya tidak menggunakan bearing press? Karena di sini alat untuk memasangnya lebih mudah dengan menggunakan alat bantu dorong palu saja. Yang penting tetap hati-hati. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan pasangkan wheelset belakang dengan menggunakan as through axle bawahan dari frame road bike tersebut. Nah, loncerkan. Oke teman-teman, setelah selesai memasangkan roda, mari kita pasangkan rantainya. Saya melakukan pemasangan rantai dimulai dari joki wheel paling bawah, kemudian kita masukkan ke jalur joki wheel paling atas, lalu kita kaitkan kepada kaset, lanjut masukkan pada bagian front trailer. Nah, untuk memudahkan proses pemasangan rantai tersebut, saya menggunakan satu buah jari-jari yang sudah saya bengkokkan supaya tidak perlu memegangnya. Kemudian karena ini menggunakan pin, maka di bagian rantai sudah ada yang memegang, akan mempermudah proses pada saat saya mendorong pinnya tersebut. Oke, setelah selesai jangan lupa pinnya tersebut nanti kita goyangkan kanan dan kiri dan memastikan untuk pin tersebut kencang dan juga tidak terjadi seret gitu loh. Karena kadang-kadang rantai yang dipasang menggunakan pin masangnya kurang pas, akan jadi seret, sering lompat-lompat atau kurang loncer. Oke, seperti itu teman-teman tutorial pemasangan rantainya. Oh ya, mohon maaf ada bagian yang terlewatkan. Sebelum saya melakukan pengecekan pada drivetrain, saya akan melakukan pengecekan pada anting RD. Perlu saya luruskan terlebih dahulu bagian anting RD supaya mempermudah proses penyetelan RD dan juga FD supaya lebih nyaman dan tidak akan terjadi lompat-lompat. Jika ada satu bagian yang bengkok, maka kita butuh menarik atau menekan bagian yang renggang ataupun yang mendekati posisi rims. Lakukan cara tersebut dengan berulang-ulang dan pengecekan pada bagian rims atas, bawah, dan sisi samping kanan kiri. Oke lur, seperti itu teman-teman cara melakukan penyetelan pelurusan anting RD. Setelah selesai jangan lupa RD kita pasangkan kembali. Nah, perlahan, hati-hati karena takut gak masuk dratnya. Kalau sudah masuk jangan lupa kita kencangkan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada perpindahan gear. Dipastikan perpindahan gearnya tidak ada yang lompat dan berpindah dengan lembut. Jika ada bagian yang bersentuhan atau bagian yang kurang lancar, kita bisa adjust untuk di bagian rear derailleur, di bagian belakang itu ada adjusternya. Bisa kita kencangkan atau kendorkan tergantung posisi si rantai ini. Oops, maaf, di bagian FD ternyata ada problem. Baik, kita analisa terlebih dahulu.
Ternyata ada stopper yang berlebih teman-teman. Kemudian kita cek untuk garis posisi FD untuk SRAM rival tersebut. Biasanya untuk FD SRAM rival ini, apabila FD sering keluar ataupun si rantai sering melebihi dari batas stopnya, maka posisinya perlu di setel ulang. Jika saya perhatikan untuk posisi FD ini tidak segaris dengan posisi chainring, maka dari itu saya akan kendorkan untuk pengunci bagian FD, kemudian saya akan luruskan untuk posisi chainring dan juga swing arm bagian FD. Setelah swing arm FD ini lurus, maka saya akan coba tes. Alhamdulillah lancar teman-teman. Baik, kita ulangi sekali lagi pengecekan untuk drivetrain baik itu RD maupun FD, dipastikan berjalan dengan lancar dan smooth. Oh ya teman-teman, jangan lupa kita pasangkan chain keeper, gunanya supaya rantai tetap terjaga, tidak lepas dari posisi chainring atas ke chainring kecil, seperti itu. Chain keeper ada bisa membelinya melalui online, tentunya ada di Bukalapak maupun di Tokopedia. Pastikan semua baut untuk bagian chainring juga tidak ada yang kendor. Cek sound lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, semua berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.